Telah banyak peperangan besar yang mengisi perjalanan dalam sejarah Islam. Tentunya perjalanan panjang itu pun telah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam memperjuangkan Islam. Walaupun dulu hanya segelintir orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajarannya, Nabi Muhammad SAW pantang menyerah untuk menyebarluaskan ajaran Islam, bahkan harus secara sembunyi-sembunyi. Perlahan tapi pasti, orang-orang pun semakin banyak memeluk Islam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam mesti melalui banyak tantangan, hingga harus menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam peperangan yang dilalui, tentu saja Nabi Muhammad SAW telah mempercayai para jenderal sebagai pemimpin perang. Meskipun perjuangan yang dilewati cukup berat, tapi kejayaan Islam akhirnya bisa diraih, salah satunya karena pemimpin perang yang mumpuni. Walau kaum muslim kalah jumlah pasukan ketika perang, namun para jenderal lah yang menyusun strategi untuk melawan kaum musyrikin sehingga Islam dapat meraih kemenangan. Inilah deretan jenderal perang muslim yang disegani pada masanya. Pertama, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang namanya sudah tidak asing lagi dalam sejarah Islam ini merupakan jenderal perang muslim yang hebat dan tak terkalahkan. Bahkan ia dijuluki pedang Allah yang terhunus. Dia merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat ditakuti di medan tempur. Bahkan sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid adalah panglima tempur bagi kaum Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Setelah beliau masuk Islam, telah banyak peperangan yang dipimpinnya, seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Bahkan Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam banyak peperangan, salah satunya adalah Perang Yarmuk. Khalid bin Walid memimpin prajuritnya ke tengah pertempuran besar, melawan musuh yang berjumlah jauh lebih banyak. Tak pernah sekalipun Khalid dikalahkan di medan perang. Bisa disebut Khalid adalah peletak fondasi militer pertama tentara Islam. Dia berperang menyatukan seluruh jazirah Arab, kemudian melawan bangsa Persia, Romawi, dan Bizantium. Dia memperlihatkan kepiawaiannya sebagai jenderal perang yang kuat, hingga memaksa tentara Romawi Timur mundur dari medan pertempuran. Kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah. Jenderal Panglima Perang yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Dirinya memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepat 1 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagai singa jantan. Ia pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah ibnu Jarrah, yang berada di pihak kaum Quraisy. Bahkan ia harus membunuh kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang kuat yang terpercaya. Ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang jenderal muslim yang satu ini merupakan pendiri dinasti Bani Ayyub yang wilayah kekuasaannya cukup luas, yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hijaz, Yaman, dan sebagian wilayah di Afrika Utara. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Salahuddin Al-Ayyubi sangat terkenal sebagai seorang pemimpin perang kaum muslim dalam melawan tentara perang salib dan berhasil meraih kemenangan dalam perang tersebut. Sikapnya sebagai pemimpin perang sangatlah memiliki jiwa ksatria yang membuatnya banyak dihormati dan disegani. Salahuddin berasal dari suku bangsa Kurdi yang saat itu dikenal dengan daerah Kurdistan. Salahuddin mulai menekuni ilmu militer ketika masih remaja. Saat itu ayahnya diangkat menjadi gubernur Belbek dan menjadi pembantu Raja Suriah, Nuruddin Mahmud. Selain ilmu militer,
Salahuddin juga mengisi masa mudanya dengan belajar politik dan pemerintahan. Kemudian dalam waktu 10 tahun, ia melanjutkan studi ke Damaskus untuk belajar teologi Sunni. Setelah pulang dari belajar, pada tahun 1169 Masehi, ia diangkat menjadi seorang wazir atau kanselir kerajaan. Selama karir militernya, dan ketika ia menjabat sebagai wazir di Mesir, kemudian beliau diangkat menjadi seorang sultan di Mesir. Salahuddin menghadapi berbagai peperangan besar seperti mematahkan kekuatan tentara Salib yang sempat menginvasi Mesir sebanyak 2 kali. Selama memerintah Mesir, Salahuddin berhasil mengembalikan ajaran Sunni di Mesir dan menemukan dinasti Ayyub. Keempat, Muhammad Al-Fatih. Jenderal Muslim selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia yang cukup muda, yakni 21 tahun. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II di ibu kota Utsmaniyah 29 Maret 1432 Masehi dari pasangan Sultan Murad II dan Humayatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin perang yang memiliki taktik dan strategi yang hebat dalam menguasai peperangan. Dia pun mendapat julukan Sang Penakluk karena kecerdasan sebagai pemimpin. Pada Rabiul Awal 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih menderita sakit, namun dia nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Dalam perjalanan, kondisinya semakin memburuk, tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Sang penakluk itu pun wafat pada usia 50 tahun di tengah pasukannya pada 3 Mei 1480 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II, agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. Kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sosok panglima hebat dalam memerdekakan agama Islam yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam, terutama sebagai panglima perang yang memiliki keahlian dalam memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemimpin perang legendaris antara kaum Muslim dan Persia Majusi atau dikenal sebagai Perang Qadisiyah. Dalam perang tersebut, kaum Muslimin berperang melawan 100.000 pasukan, sedangkan saat itu kaum Muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memetik kemenangan dalam perang tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit kisah singkat kelima jenderal panglima perang Muslim yang disegani dan sangat mumpuni dalam menyusun strategi dalam menghadapi lawan, sehingga kaum Muslimin dapat meraih kemenangan dalam perang-perang yang dipimpin oleh mereka.